Chapter 71. Bab 71, Mengagumkan Suku. Ketika Wen Ziki melihat bahwa Jiang Chen telah mengenalinya, dia merasa malu di hatinya dan semacam sukacita yang manis. Mengacaukan keberanian yang didapatnya dari suatu tempat, gadis muda ini yang suka memerah pipinya mengumpulkan cicilannya dan berbicara rendah dengan suara nyamuk. Ku dengar kamu merekrut penjaga pribadimu, jadi aku bergegas untuk melihat jika aku bisa membantumu. Petik 2. Puteri Gouyu telah memanfaatkan kekuatan keluarga kerajaan untuk mengumumkan berita ini secara luas di seluruh wilayah. Jiang Chen tidak berpikir bahwa Wen Ziki akan memulai perjalanan panjang ini dari jauh-jauh. Menilai dari tubuhnya yang tertutup debu dari jalan, dia pasti sudah memulai perjalanan begitu dia mendengar berita itu. Jiang Chen mengerjap sejenak dan bertanya, apakah tuanmu yang terhormat setuju untuk kamu datang? Ketika tuannya yang terhormat disebutkan, tubuh Wen Ziki sedikit bergetar. Tangan kanannya dengan ringan memutar bagian bawah kemejanya, jari-jarinya memutar satu sama lain dan muncul seolah-olah dia cukup bertentangan. Jiang Chen tersenyum tanpa sadar. Sepertinya Wen Ziki menyelinap keluar di belakang punggung tuannya yang terhormat. Wen Ziki buru-buru berbicara saat melihat Jiang Chen tersenyum, tuan yang terhormat tidak akan menghentikan aku bahkan jika dia tahu. Dia paling menyayangi aku. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Ah, baiklah, aku pendek satu orang di sini. Jika Nona Ziki tidak merasa itu di bawah kamu, maka kamu dapat mengisi tempat ini. Petik 2. Benarkah? Wen Ziki sangat senang mendengar kata-kata ini. Dia telah khawatir selama ini bahwa dia akan terlambat, khawatir bahwa semua tempat akan diambil dan tidak akan ada tempat untuknya. Siapa yang akan berpikir bahwa dia akan tiba tepat waktu untuk tempat terakhir? Jiang Tong tersenyum ketika melihat Wen Ziki yang lembut dan halus. Chen, apakah kamu tahu wanita muda ini? Kami berkenalan satu sama lain hari itu ketika aku menjalankan misi aku di wilayah Tianhu. Kami sudah bertemu beberapa kali sekarang. Identitas dan kepribadiannya sangat bisa diandalkan. Petik 2. Baiklah, karena ini masalahnya, kami telah berhasil memutuskan semua 8 tempat. Jiang Tong juga menghela nafas lega. Dia belum puas dengan salah satu aplikasi untuk tempat terakhir. Itu secara alami untuk yang terbaik bahwa seseorang yang disetujui Jiang Chen dapat mengisi tempat itu. Chen, mereka mengatakan bahwa seorang kenalan mungkin tidak menabur perselisihan di antara teman-teman intim. Kamu lebih suka merekrut orang luar daripada memiliki putra paman kamu. Di mana logika ini? Apakah aku, bibimu, entah bagaimana membuatmu tersinggung? Petik 2. Sama seperti Jiang Chen berbicara, seorang wanita yang berpakaian mewah, dengan penuh makeup dengan cepat berlari ke depan Jiang Chen dan mulai mengeluh kepadanya. Jiang Chen mengenali wanita ini dari ingatan masa lalunya. Dia harus menjadi bibinya, dan ibu kandung Lan Yizu itu. Bibi, paman adalah kepala yang bangga, sepupu muda Yizu akan dapat membuat nama untuk dirinya sendiri dengan cara lain selain menjadi pengawal pribadi aku. Mengapa tidak memberikan kesempatan kepada mereka yang membutuhkannya lebih banyak? Petik 2. Jiang Chen harus membujuknya dengan baik karena dia tidak punya keinginan untuk terjerat dengan tikus. Jadi bagaimana jika dia adalah kepala besar? Itu hanya bisa diwariskan pada satu putra, maka kekayaan dan kemakmuran putra kedua akan keluar dalam kedinginan. Jika dia bergantung di sekitar kamu, itu akan menjadi pekerjaan hanya sepatah kata dari kamu untuk melimpahkan suku ke sepupu kamu Yizu untuk memerintah ketika kamu seorang adipati di masa depan. Chen, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Pamanmu menghabiskan cukup banyak upaya untuk merawat ibumu sebelum dia menikah. Sekarang ibumu tidak ada di sini, melihat bibimu sama dengan melihat ibumu. Meskipun Yizu adalah sepupu kamu, apa bedanya dengan adik laki-laki kamu? Kamu tidak bisa mengabaikan masalah-masalahnya. Bisakah kamu tahan untuk bibi, sepupu yang lebih muda, Yizu hanya dari 5 meridian Qi yang benar. Aku tidak berdaya untuk mengambil tindakan meskipun aku memiliki pikiran untuk membantunya mencapai tujuannya. Aku tidak akan bisa menyelesaikan misi aku dengan memuaskan. Jika kamu menyukai keponakan ini, bibi, maka pastinya kamu tidak akan membiarkan aku menderita kekalahan dalam percobaan naga tersembunyi. Jika aku dikalahkan, lalu bagaimana paman akan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin besar? Petik 2. Wanita itu sejenak tercengang ketika mendengar bahwa suaminya mungkin bahkan tidak mempertahankan posisinya sebagai kepala suku besar. Jiang Chen tersenyum dan mengambil kesempatan ini untuk pergi. Jiang Tong mengumumkan kandidat terpilih di tempat kejadian.
Guo Jin dari ibu kota, cucu langsung dari tutor kerajaan, Guo Sun. Kiao San, Kiao Chuan, keponakan dari Hallmaster ketiga dari Hall of Healing. Wen Ziki dari Star Argus Palace di wilayah Tianhu, kenalan lama dengan adipati muda Jiang Chen. Sue Tong, suku Yinglan dari wilayah Jianghan, sepupu ibu dari adipati muda. Kemu, suku musim panas di wilayah Jianghan, 6 meridian benarki. Sen Yifan, suku naga giok di wilayah Jianghan, 6 meridian ki sejati. Biyun, suku gunung besi di wilayah Jianghan, 6 meridian benarki. Petik 2. Pertemuan perekrutan berakhir ketika Jiang Tong mengakhiri pengumumannya. Banyak keluarga yang putranya belum dipilih semuanya diam-diam merasa sedih. Mereka memiliki peluang utama, tetapi melewatkannya. Apakah para kepala 10 suku besar tolong tunda ke bangsawan Duke untuk jamuan? Keluarga-keluarga dari suku-suku kecil lainnya diberhentikan. Perjalanan kembali ke daerah kamu tanpa berkeliaran. Jiang Tong diucapkan sesudahnya. Konvergensi semua kekuatan ini di River Wave City juga merupakan bahaya laten bagi kota. Karena misi itu selesai, mereka secara alami harus bubar. Selain Jingmen, para pemimpin dari 10 suku besar semuanya hadir. Mereka secara alami tidak akan melepaskan kesempatan untuk memperbaiki hubungan ketika mereka mendengar bahwa bangsawan-bangsawan itu bahkan membelikan mereka dengan jamuan makan. Kecuali, ke-9 pemimpin itu semua ingin tahu mengapa kepala suku Redwood, Jingmen, tidak terlihat di mana bahkan nama Duke itu dikeluarkan. Jingmen ini biasanya mendominasi dengan angkuh, tetapi apakah dia berani menentang nama Duke kali ini? Ini benar-benar di luar batas. Orang harus tahu bahwa jika suatu suku menentang perintah adipati, maka mereka akan dihukum. Kepala suku membawa keraguan ini dengan mereka ke perjamuan. Terlepas dari adipati muda Jiang Chen, semua tetua keluarga Jiang, termasuk Jiang Tong, hadir. Semua orang, perjamuan kali ini adalah yang pertama untuk membalas kamu karena selalu bergegas tentang bisnis wilayah Jianghan, dan kedua untuk mengumumkan masalah yang sangat penting bagi semua orang. Jiang Chen secara pribadi mengangkat gelasnya ketika dia satu persatu bertemu dengan mata semua kepala dengan tatapan dingin, menunjukkan kepercayaan diri yang tenang akan superioritas yang mengalir melalui matanya. Semua kepala suku merasa menggigil kedinginan saat mereka tersapu oleh tatapan Jiang Chen. Mereka merasakan petunjuk samar tentang sesuatu yang besar akan terjadi. Jingmen tidak menghormati atasannya dan telah datang ke istana bangsawan pada beberapa kesempatan untuk berperilaku liar. Dia bahkan telah melangkah jauh untuk secara terbuka menantang otoritas adipati kali ini. Dia telah ditangkap atas perintah aku dan ditahan secara diam-diam. Petik 2. Apa, Jingmen? Dipegang diam-diam. Berita ini juga menyebabkan wajah para pemimpin, penguasa daerah mereka sendiri, berubah secara drastis. Ini adalah Jingmen. Di seluruh wilayah Jianghan, Jingmen adalah krim tanaman ketika menjadi dominan. Terlepas dari Jiang Feng yang mampu menekan orang ini, bahkan kepala lainnya harus menunjukkan kelemahan tertentu di depannya. Bahkan Jiang Feng, adipati Jianghan, harus berpikir 2 kali sebelum mengambil tindakan terhadap Jingmen. Tapi adipati muda itu telah merebut Jingmen tanpa sedikit pun perubahan dalam suaranya atau ketenangannya. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Jingmen ini selalu mendominasi tanpa batas, dan reputasinya sangat buruk di antara semua suku besar. Yang pertama berbicara adalah kepala suku Yinglan, Paman Jiang Chen, Lan Tianji. Benar, ini bukan pertama kalinya Jingmen pergi ke bangsawan Duke untuk berperilaku kejam dan membuat keributan. Dia menerima makanan penutup hanya dalam dihukum. Sesuatu pasti akan terjadi cepat atau lambat jika dia tidak diurus. Petik 2. Duke muda itu cerdas dan bijaksana. Namun, pengaruh keluarga Jing dari suku Redwood tersebar luas dan jauh. Karena Jingmen telah ditangkap, keluarga Jing dan kekuatan lokal cenderung menyebabkan masalah. Petik 2. Jiang Chen tersenyum tipis. Inilah sebabnya aku memanggilmu di sini. Keluarga Jing telah mampu menjadi tiran untuk waktu yang lama sebagian karena mereka benar-benar kekuatan lokal yang kuat, dan sebagian karena mereka melakukan sedikit bisnis. Selain itu, tanah dengan vena roh di wilayah Jianghan kami mengalir melalui tanah suku mereka. Petik 2. Semua pemimpin besar mengangguk dan menatap Jiang Chen dengan mata segar. Bagaimana ini adipati muda yang mereka kenal? Bagaimana ini yang asli sia-sia? Ini benar-benar seekor serigala berbulu domba, dan seorang putra bangsawan yang memainkan permainan politik dengan sangat baik.
Mereka akhirnya percaya pada saat ini bahwa Jiang Chen benar-benar telah bermain untuk membingungkan orang lain sebelumnya. Anak ini kemungkinan besar telah memiliki pandangan duke peringkat pertama sejak ia masih muda. Mereka salah menilai dia. Semua orang mengakui itu dalam hati mereka sekarang. Mereka benar-benar salah menilai adipati muda Jiang Chen. Jiang Chen menyaksikan penampilan orang-orang ini dari sudut matanya, tetapi berkata dengan cara yang tidak terburu-buru dan tidak terlalu lambat, "Aku tidak tertarik pada kata-kata yang mengekspresikan kesetiaan kamu. Aku katakan hanya ini, kali ini, setiap suku harus mengirim 50.000 orang dan kuda. Rumah bangsawan adipati itu akan mengirimkan pasukan 100.000 yang kuat. Kami akan menyergap suku Redwood secepat-secepat gemuruh guntur, meninggalkan satu tanpa waktu untuk menutupi telinga mereka. Kita harus menyapu bersih semua sekutu Jingmen yang tersisa." Petik 2. Mencabut kejahatan dari akarnya adalah akal sehat. Para kepala suku tidak terlalu terkejut. Setelah sekutu yang tersisa dari keluarga Jing dimusnahkan, aku akan mengirim tetua Si untuk secara pribadi mengawasi wilayah suku Redwood. Aku juga akan mengambil 20% dari keuntungan dari tanah dengan semangat dan membagi secara merata di antara 9 suku. Petik 2. Jika kata-katanya sebelumnya bisa dilabeli sebagai paksaan, maka laba 20% itu akan menjadi godaan. Pemaksaan dan janji untuk mendapatkan, baik wortel dan tongkat hadir. Bagaimana bisa para pemimpin besar bertahan melawan ini? Kepala Lan Tianji dari suku Yinglan adalah yang pertama berdiri. Aku, suku Yinglan, akan melindungi dan mendukung keluarga Jiang sampai mati. Kami bersedia melawan para pengkhianat itu sampai mati. Petik 2. Kami bersedia bergabung dengan pasukan kami bersama bangsawan adipati dan membasmi para pengkhianat. 10 suku besar di wilayah Jianghan telah bersaing di antara mereka, dengan suku Redwood memerintah semua orang. Ini adalah situasi selama bertahun-tahun, dan Jingmen sangat mendominasi untuk Bud. Dalam keadaan seperti ini, orang-orang ini kemungkinan akan menambah penghinaan pada cedera dengan menjatuhkan batu ke sumur bahkan tanpa paksaan dan godaan, belum lagi ketika ada keuntungan yang bisa didapat. Jiang Tong menatap Jiang Chen dengan tatapan penuh arti, diam-diam takjub. Duke muda ini tidak melakukan banyak hal dengan baik. Keberanian penglihatannya sangat mencengangkan. Dia telah memberikan keuntungan 20% begitu saja. Mengikat pangkat seorang duke bersama-sama dengan suku-suku melalui keuntungan, bagaimana para kepala suku tidak akan bekerja sama dengan perhatian dan energi. Ini jauh lebih berguna daripada segala bentuk ancaman. Semua orang, bangsawan Jianghan kami telah bekerja sama dengan Peking Garden sebelumnya. Mitra kerja sama kami sekarang adalah Hall of Healing. Ini juga untuk mengatakan bahwa keuntungan kita dengan Hall of Healing akan 2 kali lipat dari ketika kita bekerja dengan Peking Garden. Apa yang tampak seperti 20% untuk kamu sebenarnya 40% dalam hal keuntungan asli. Petik 2. Dalam situasi seperti itu, Jiang Chen tidak keberatan mengungkapkan sedikit kecerdasan inti kepada mereka. Aula Penyembuhan. Ini bukan pertama kalinya orang-orang ini mendengar nama Aula Penyembuhan hari ini. Hall of Healing adalah tolok ukur dunia pengobatan roh di Kerajaan Timur. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari kelas berat terbesar di dunia pengobatan roh? Hehe, kamu mungkin tidak tahu. Aula Penyembuhan bergantung pada adipati muda kita untuk banyak hal. Selain itu, hal lain yang mungkin tidak kamu ketahui adalah bahwa penyakit putri kerajaan Eastern Ziruo belum terselesaikan setelah melihat banyak dokter terkenal, tetapi gejalanya berkurang ketika obat mulai berlaku setelah adipati muda kita bergerak. Petik 2. Orang harus mengatakan, Jiang Zheng adalah pelayan yang sangat berguna. Kapanpun tuannya membutuhkannya, ia akan menyuarakan pemikiran bahwa tuannya tidak bebas untuk mengatakannya. Dia akan menggunakan metode seperti itu pada waktu yang tepat dan mengatakannya. Apa arti kata-kata ini? Ini berarti bahwa pendukung adipati muda itu adalah keluarga kerajaan sendiri, dan Aula Penyembuhan. Semua kepala suku yang hadir tercengang dan tercengang ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka saling memandang, bingung apa yang harus dilakukan. Jiang Chen, bagaimanapun, tersenyum. Ayo, minum. Jiang Zheng selalu suka menugaskan bibir dan lidahnya untuk beberapa hal kecil. Semua orang dapat mendengarkan hal-hal ini dari sang putri kerajaan, tetapi biarkan itu tetap ada di hati kamu. Jangan sebarkan ini ke sekitar. Petik 2. Ya, siapa yang berani menyebarkan informasi tentang rahasia keluarga kerajaan? Masing-masing dari mereka bergumam, ya, saat mereka mengangkat gelas, tetapi tidak memiliki selera untuk makan.
Bagaimana mungkin mereka masih ingin merasakan nikmatnya anggur yang nikmat? Pikiran mereka dipenuhi dengan adipati muda perubahan menakjubkan Jiang Chen, dan segala macam berita yang menembus batas harapan mereka. Mereka tidak tahu pendekatan apa yang harus mereka ambil terhadap adipati muda ini. Tapi satu hal yang pasti, dan itu adalah adipati muda Jiang Chen akan mengalahkan ayahnya Jiang Feng. Chapter 72, A. Babak 72, hadiah besar untuk penjaga pribadi. Tanpa pemimpin mereka Jing Men, meskipun sekutu yang tersisa dari suku Redwood mengangkat rona dan tangisan yang keras, banyak kekuatan internal yang keluarga Jing awalnya telah menekan semua mengubah mantel mereka dalam menghadapi pasukan besar menekan perbatasan. Mereka bekerja dalam kolusi dengan tentara, satu dari dalam dan yang lain dari luar. Tentara mengambil alih wilayah suku Redwood dengan hampir tidak ada pembantaian sama sekali. Konfederasi yang tersisa dari keluarga Jing semua ditangkap dan dikunci di balik jeruji besi. Pada saat yang sama, kekuatan yang telah ditentukan dari klan keluarga Jiang mengambil tempat tinggal di wilayah Redwood. Jiang Chen telah membuat perjanjian sederhana yang harus diperhatikan oleh semua tetua klan keluarga, dan telah menjebak putra paman ketiganya, Jiang Yu, ke wilayah Redwood. Jiang Chen mendesak para tetua klan untuk memperlakukan Jiang Yu sebagai pusat penting dan mengolahnya. Meskipun cemburu, orang-orang ini semua tahu bahwa Jiang Yu adalah yang paling akrab dengan Jiang Chen dalam klan keluarga Jiang. Setelah melihat Jiang Chen menggunakan metode secepat kilat untuk memaksa berbagai kepala suku tunduk dan memadamkan pemberontakan suku Redwood, pengikut muda Jiang Chen semuanya sangat gembira. Untuk memiliki metode seperti itu dan dapat menanggung beban seperti itu pada usia yang lembut ini, mereka semua merasa telah melakukan hal yang benar dalam mengikuti adipati muda ini. 8 penjaga Jiang Chen yang baru direkrut mendemonstrasikan pengetahuan mereka tentang dao bela diri di dalam bidang pelatihan manor Jiang Han. Karena mereka adalah kawan sekarang, tidak ada dari mereka yang mau mengakui lebih rendah. Semua ingin menunjukkan kekuatan mereka di depan rekan-rekan mereka untuk menghindari diremehkan oleh orang lain. Jiang Chen hanya mengamati dan tidak melakukan evaluasi apapun. Setelah demonstrasi berjalan sekali, dia sudah memiliki beberapa pemikiran dalam pikiran. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian bertiga akan makan di meja yang sama sekarang. Aku tidak akan bertanya terlalu banyak tentang kamu tetapi hanya ingin mengingatkan kamu satu hal. Kamu dapat mempertahankan kepribadian dan pikiran kamu sendiri. Namun, sejak saat ini, kamu semua berada di kapal yang sama dan karenanya semuanya bersama-sama. Kamu adalah kawan di medan perang, yang berarti kamu adalah mitra di mana salah satu dari yang lain dapat mempercayakan punggung mereka. Jika ada yang tidak bisa melakukannya, katakan sekarang. Masih ada waktu untuk mundur. Petik 2. Nada bicara Jiang Chen sangat buruk. Apa itu penjaga pribadi? Di jantung masalah ini, itu berarti menjadi prajurit kematian, jenis keberadaan yang bersedia mati kapan saja untuk tuan mereka. Penjaga pribadi seringkali adalah yang paling dipercaya oleh seorang master, dan dipercayakan dengan jumlah terbesar. Penjaga pribadi adalah teman pertempuran paling intim satu sama lain. Mereka saling ketergantungan dan akan hidup dan mati bersama. Tidak ada yang mundur. Tekad yang tegas tertulis di wajah mereka. Bagus, ini juga mengapa aku memilihmu. Aku hanya berharap bahwa tidak ada dari kamu yang akan mengecewakan aku. Petik 2. Dan aku, Jiang Chen, sama sekali tidak akan mengecewakanmu. Jiang Chen percaya diri dan tenang saat ia menyapu pandangannya ke 8 wajah. Untuk membuktikan bahwa keputusanmu benar, aku sudah memutuskan untuk memberikanmu hadiah selamat datang saat ini. Hadiah di pertemuan pertama. Kiao San menggaruk telinganya dan pipinya, tersenyum dengan jujur, paman aku mengatakan bahwa adipati muda itu terlalu dalam untuk bisa dipahami. Sepertinya paman dia tidak membohongi kita. Petik 2. Guo Jin acuh tak acuh dengan ide hadiah ucapan. Ketika dia melihat Jiang Chen membakar dupa dan memberikan penghormatan kepada leluhurnya, dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan mengikuti tuan ini sampai mati. Adapun yang lain, kepribadian Wen Ziki mudah bergaul, tanpa keserakahan untuk hal tertentu. Meskipun jejak harapan mengalir di mata orang lain, mereka tidak kehilangan ketenangan. Jiang Chen mengangguk,
Kamu harus ingat bahwa ketika kamu menerima hadiah aku, itu akan seolah-olah tubuh kamu sekarang dicetak dengan merek aku. Kamu tidak boleh mengungkapkan hadiah ini kepada siapapun tanpa izin aku, bahkan kepada orang-orang terdekat kamu. Kalau tidak, aku pribadi akan mengakhiri kamu. Petik 2. Orang-orang ini merasa cukup bingung dengan peningkatan gravitasi nada Jiang Chen. Itu hanya hadiah ucapan, benarkah itu serius? Tetapi melihat bahwa adipati muda itu bertindak dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian, hati mereka menegang ketika mereka secara samar menebak bahwa hadiah ucapan ini bukanlah hadiah biasa. Jangan pikirkan pikiran liar. Berat pemberian ini benar-benar di luar spekulasi kamu. Bahkan di seluruh kerajaan timur, tidak ada orang lain yang bisa memberikan hadiah lain seperti ini. Petik 2. Apa? Semua orang tampak tergerak. Tidak ada orang lain yang mampu memberikan hadiah seperti itu di kerajaan timur. Ini, mungkinkah bahkan keluarga kerajaan tidak akan bisa memberikan hadiah seperti itu? Apa ini? Qiao Shan sangat tidak sabar dan hampir tidak bisa menunggu. Matanya menatap Jiang Chen tanpa berkedip, penuh semangat. Kalian semua saat ini dari 6 meridian Qi benar saat ini, tapi aku dapat membantu kamu melakukan terobosan ke 7 meridian Qi benar dalam 10 hari. Apa? Terobosan bagi 7 meridian Qi sejati dalam 10 hari. Qiao Shan adalah orang pertama yang menangis. Duke muda, jangan gertak sambal kami. Telah terjebak pada 6 meridian Qi benar selama sekitar setengah tahun. Petik 2. Bahkan Wen Ziki yang lembut dan halus mengeluarkan tatapan tidak percaya dari matanya. Guo Jin, di sisi lain, telah mendengar banyak desas-desus tentang Jiang Chen sebelumnya karena dia berasal dari ibu kota. Dia agak percaya, sejak Duke muda telah berbicara, bagaimana mungkin ada kepalsuan. 6 meridian Qi sejati, kalian semua di sini telah menghabiskan 2 atau 3 bulan hingga setengah tahun hingga 1 tahun penuh setelah mencapai 6 meridian Qi sejati. Tidak ada alasan lain bagi ketidakmampuan kamu untuk melakukan terobosan selain tidak dapat merasakan acu poin ke-7, karena ada bang antara ranah menengah dari Qi benar dan ranah lanjutan dari Qi sejati. Parit ini perlu dieksplorasi, agar dapat dirasakan pada waktunya. Sudahkah kamu berhenti di 6 meridian Qi sejati karena kamu tidak dapat merasakan titik aku poin ke-7? Petik 2. Itu benar-benar kasusnya. Qiao Shan mengeluh. Titik akupuntur ke-7 bersifat sementara dan intransien, dan memang sulit untuk dirasakan. Guo Jin juga mengangguk. Wen Ziki tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya seolah-olah tenggelam dalam pikirannya telah memverifikasi keakuratan pernyataan ini. Yang lain semua mengangguk juga. Aku punya serangkaian metode yang bisa mengajarimu cara menemukan titik akupuntur. Kamu tidak lagi harus khawatir karena tidak dapat menemukan titik acu poin saat berlatih di bidang Qi sejati di masa depan. Kamu akan dapat dengan mudah menemukan titik akupuntur dengan metode ini, memungkinkan kamu untuk mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah upaya di jalur pelatihan kamu. Petik 2. Kedelapan penjaga itu tampak tergerak setelah kata-kata ini diucapkan. Temukan acu poin dengan mudah. Apakah ini benar? Orang harus tahu bahwa hal yang paling sulit ketika berlatih di ranah Qi sejati bukanlah membersihkan meridian, tetapi menemukan titik akupuntur. Jika titik akupuntur tidak dapat ditemukan, maka tidak ada cara untuk membersihkan meridian, bagaimana mungkin terobosan bisa dicapai. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar waktu dalam pelatihan bela diri dihabiskan untuk memahami titik akupuntur. Jika proses menemukan titik akupuntur bisa dilewati, bagaimana mungkin ini hanya menggandakan hasilnya dengan setengah upaya. Ini akan menghemat banyak usaha dibandingkan dengan yang lain. Metode True Acupoint Resonance, tanpa diragukan lagi, metode rahasia revolusioner untuk seluruh kerajaan timur. Namun, itu hanya semacam keberadaan yang rendah di bank memori Jiang Chen. Jiang Chen adalah contoh kehati-hatian bukan karena betapa berharganya, True Acupoint Resonance, mungkin, tetapi karena jika berita ini keluar, banyak masalah tersembunyi akan mengintai di latar belakang. Jiang Chen sebelumnya memberikan metode, True Acupoint Resonance, kepada ayahnya dan 2 teman baiknya. 8 penjaga pribadi ini adalah kelompok orang ketiga yang layak menerima warisan ini. Aku akan memberikan metode ini kepadamu. Jika salah satu dari kamu diam-diam menyebarkannya dan berita ini keluar, yang lain akan bangkit bersama dan menyerang orang itu dalam sebuah kelompok, dan aku, Jiang Chen, tidak akan gampang meniduri orang ini. Jiang Chen sekali lagi mengeluarkan peringatan. Duke muda memperlakukan kita dengan baik dan murah hati, bagaimana kita bisa berani gagal dan mengecewakannya?
Kemu dari suku musim panas di wilayah Jianghan adalah yang pertama melangkah maju dan membuat janji. Yang lain semua maju dan bersumpah setelah itu. Perkuat telingamu dan dengarkan baik-baik, aku hanya akan menyampaikan warisan ini secara lisan dan tidak akan memberimu buku apapun untuk mencatatnya. Seberapa banyak yang bisa kamu pahami dan ingat akan terserah padamu. Aku hanya akan mengatakan ini 3 kali. Petik 2. Hanya 3 kali. Wajah 8 penjaga pribadi semuanya menjadi sangat serius. 3 kali, tetapi mereka perlu menerima metode dengan ingatan kuat dan kemampuan pemahaman mereka. Seperti yang dia katakan, Jiang Chen memeriksa metode ini 3 kali. Apa yang tidak diharapkan Jiang Chen adalah bahwa orang pertama yang tampaknya memikirkan sesuatu dan duduk bersila di mana ia berdiri untuk merenungkan teori adalah Sue Tong, pemuda kurus itu, yang dikubur tanpa sadar. Setelah itu, Guo Jin dan Wen Ziki juga tampak tenggelam dalam pikiran saat mereka duduk bersila. Saudara-saudara Kiao San dan Kiao Chuan, Kemu, Shen Yifan, dan Bi Yun semua duduk bersila juga, merenungkan teorinya dan menggunakan metode yang baru dipelajari untuk merasakan titik akupoin ke-7. Benar-benar ada perbedaan dalam potensi ketika datang ke pelatihan bela diri Dao. Sue Tong adalah orang pertama yang merenungkan dan orang pertama yang melihat hasilnya. Mata Sue Tong terbuka setelah 1 jam, dengan berbagai macam pandangan tidak percaya keluar dari matanya. Pandangannya pada Jiang Chen diliputi rasa terima kasih dan kekaguman yang tak ada habisnya. Sepupu Elder Jiang Chen dan aku tidak pernah berinteraksi banyak sejak kami masih muda. Memikirkan bahwa sepupu Jiang Chen lebih baik menyinggung bibi dan paman untuk memilih aku daripada Lan Yisu. Apa yang aku, Sue Tong, miliki? Orang tua aku meninggal lebih awal dan aku diintimidasi oleh Lan Yisu sejak aku masih muda. Dibandingkan dengan Lan Yisu, aku tidak memiliki apa-apa, namun sepupu yang lebih tua masih memilih aku, percaya kepada aku, dan menganugerahkan kepada aku perubahan besar dalam kekayaan ini. Jika dalam hidup ini aku, Sue Tong, tidak mengikuti sepupu yang lebih tua untuk mencapai sesuatu yang agung, lalu bagaimana aku bisa menghadapi orang tua aku di dunia lain? Bagaimana aku bisa layak mendapat perlakuan murah hati sepupu senior? Meskipun Sue Tong tampak dingin dan menyendiri, dia hanya kedinginan di luar dan benar-benar hangat di dalam. Dia akan mengingat dengan sabar tetesan kebaikan dari orang lain. Jiang Chen praktis membantunya terlahir kembali dengan memilihnya dan mengubah nasibnya. Bagaimana mungkin Sue Tong tidak mengerti konsep syukur? Pelatihan Lan Yizu tidak cukup. Tidak memenuhi standar. Ini semua adalah dalih yang digunakan sepupu tua untuk mengusir bibinya. Sepupu tetua sangat cakap, akankah dia khawatir tidak bisa meningkatkan pelatihan Lan Yizu menjadi 6 meridian ki sejati? Apa artinya ini? Ini berarti bahwa dalam hati sepupu tetua, posisi dirinya, Sue Tong, lebih besar daripada Lan Yisu. Seorang pria siap mati untuk teman-teman pangkuannya. Darah Sue Tong berdenyut keras pada saat ini saat ia dipenuhi dengan rasa terima kasih dan pemujaan terhadap Jiang Chen. Jiang Chen melirik Sue Tong, tahu bahwa Sue Tong sudah menemukan acu poin ke-7 dan hanya menunggu kesempatan utama untuk melakukan terobosan. Dia tersenyum tipis dan mengangguk pada Sue Tong, menunjukkan kepadanya untuk tidak berbicara lagi, apalagi dia mempengaruhi pemahaman orang lain. Pandangan sekilas membuat Sue Tong merasa seolah-olah dia dimandikan oleh angin musim semi dan hatinya melonjak karena emosi. Setelah tidak terlalu lama, yang lain juga berhasil menemukan acu poin ke-7. Luar biasa, haha, untuk berpikir bahwa itu benar-benar akan berhasil. Kiao San melompat dalam kegembiraannya yang ekstrim. Haha, akhirnya punya kesempatan untuk menyerang 7 meridian ki sejati. Meskipun yang lain tidak kehilangan ketenangan mereka seperti Kiao San, kebahagiaan ditulis di seluruh wajah mereka dan pandangan mereka terhadap Jiang Chen juga berubah. Jika dikatakan bahwa mereka memiliki rasa hormat dan kesetiaan seorang bawahan kepada adipati muda sebelumnya, maka mereka benar-benar menyembah Jiang Chen seperti memberi penghormatan kepada dewa atau Buddha sekarang. Mereka terlalu menyadari apa arti metode ini. Metode seperti itu yang menyimpang dari alam sepertinya adalah satu-satunya dari jenisnya di 16 kerajaan sekitarnya, belum lagi wilayah Jianghan atau Kerajaan Timur. Chapter 73, Babak 73, Warisan Formasi. Jiang Chen membuat mosi, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus menerobos 7 meridian ki sejati dalam 10 hari. Jiang Chen telah memberikan perintah yang tidak bisa dinegosiasikan, dan menciptakan sedikit urgensi di antara 8 penjaga pribadi.
Hanya 5 atau 6 hari telah berlalu dari saat Jiang Chen telah memilih misi keduanya sampai sekarang. Dia masih memiliki sedikit waktu tersisa. Setelah beberapa perhitungan, ia telah memutuskan untuk menetapkan jangka waktu 10 hari yang masuk akal. Itu memberi sedikit rasa urgensi, tetapi tidak terlalu terburu-buru. Itu akan menjadi batas waktu yang cukup untuk merangsang potensi mereka. Jiang Chen berencana menggunakan 10 hari ini dengan baik. Pertama, perubahan di wilayah Redwood di wilayah Jiang Han perlu beberapa waktu untuk sepenuhnya dicerna. Kedua, Jiang Chen juga tidak ingin membiarkan waktu ini berlalu begitu saja. Dia ingin menjalani pertarungan pelatihan yang solid di wilayah Jiang Han. Waktu adalah uang, dan setiap menit, setiap detik setelah ia bereinkarnasi sangat berharga baginya. Dalam 10 hari ke depan, Jiang Chen secara konsisten dan terus-menerus berpegang pada jadwal yang sangat teratur setiap hari. Namun, ia akan selalu meluangkan waktu setiap hari untuk menangani beberapa masalah di wilayah ini dan untuk meninjau beberapa intelijen yang dikirim kembali dari wilayah Redwood. Dia telah menciptakan kekacauan ini dan harus membereskannya, agar tidak mempengaruhi gambaran yang lebih besar dan mengguncang fondasi politik keluarga Jiang. Ini adalah satu hal yang tidak ingin dilihat Jiang Chen. Adalah hal yang baik bahwa kinerja dominan tirani keluarga Jing di masa-masa biasa telah menyebabkan mereka kehilangan hati banyak orang. Setelah memusnahkan keluarga Jing, reaksi dari berbagai bagian wilayah Jiang Han sebenarnya cukup tenang, tanpa reaksi apapun. Xiao Yu, aku harap kamu dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi lebih dewasa. Jiang Chen memegang harapan ini jauh di dalam hatinya. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa jika wilayah Jiang Han akan terus berada dalam kendali keluarga Jiang di masa depan, maka Jiang Yu harus menjadi adipati Jiang Han di masa depan. Dia, Jiang Chen, memiliki ambisi yang luas. Tidak mungkin baginya untuk menyerah mengejar bela diri hanya demi pangkat seorang duke. Waktu 10 hari berlalu dengan damai. Waktu memang berlalu dengan cepat. 10 hari telah berlalu begitu tenang dan cepat. Meskipun aku belum menerobos ke 9 meridian Qi sejati, aku sudah memiliki kualifikasi untuk menyerang level itu. Aku bertanya-tanya bagaimana yang telah dilakukan 8 dari mereka. Petik 2. Memang, tidak satu pun dari 8 yang mengecewakannya. Mereka semua naik setelah 10 hari kerja keras. Sue Tong adalah yang pertama menerobos pada hari keempat. Wen Ziki dan Guo Jin telah menghabiskan 6 hari. Saudara-saudara Qiao telah menerobos pada hari ke-7. 3 sisanya telah menembus pada hari ke-8 dan ke-9. Sangat bagus, kamu belum mengecewakan aku, Jiang Chen mengangguk. Misi aku tidak hanya merekrut 8 penjaga pribadi, tetapi juga untuk lulus ujian. Tes ini pasti akan berkaitan dengan bela diri Dao. Kamu semua sekarang memiliki 7 Meri Qi benar, dan dengan demikian, secara logis, seharusnya tidak ada masalah dalam menangani ujian. Namun, dalam hal perkembangan yang tidak terduga, aku akan memberikan kepada kamu satu set teknik seni bela diri sesuai dengan masing-masing karakteristik kamu. Aku juga akan meneruskan satu set teknik ofensif dan defensif, sehingga ketika kamu menghadapi musuh, kamu tidak akan harus bertarung secara terpisah dan sebagai gantinya akan dapat menunjukkan kompetensi pertempuran kelompok yang menakjubkan. Petik 2. Jiang Chen telah menghabiskan sedikit waktu dan upaya untuk memikirkan bagaimana mengatur 8 penjaga pribadi ini selama waktu ini. Tentu saja, Jiang Chen tidak akan terlalu radikal pada tahap ini dan memberikan kepada mereka beberapa metode yang menantang alam. Teknik yang dia pilih semuanya sesuai dengan karakteristik unik setiap orang. Dia memilih orang-orang yang akan mendaftar sebagai salah satu elit di repertoar Kerajaan Timur metode, tetapi tidak ada yang akan melebihi jangkauan penerimaan Kerajaan Timur. Meskipun mereka adalah penjaga pribadinya, Jiang Chen masih tidak ingin merusak pertumbuhan mereka melalui antusiasme yang berlebihan. Pertama, karena seseorang tidak dapat menjangkau ke langit hanya dengan satu langkah pelatihan bela diri Dao, dan kedua, bahwa itu sebenarnya adalah bentuk perlindungan agar tidak melewati mereka metode yang menentang alam. Tentu saja, Jiang Chen memiliki lebih banyak pilihan untuk dipilih ketika datang ke formasi pertempuran. Jiang Chen telah memilih metode yang lebih dalam untuk menggabungkan 8 orang sebagai satu. Set, 8 Trigram Assimilation Formation, satu ini adalah formasi pertempuran yang dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Ketika berhadapan dengan musuh, perubahannya sangat banyak. Iterasinya bahkan lebih sulit untuk diprediksi saat menyerang dan bertahan. Jika kamu dapat memahami 60 atau 70%,
Dengan kemampuan kamu saat ini, bahkan beberapa Master Ki sejati tidak akan dapat menghancurkan formasi kamu. Saat lawan adalah rekanmu, kamu akan bisa menangani 100 bahkan dengan mudah. Petik 2. Beberapa Master Ki sejati. 8 lawan 100 rekan. Mata besar Kiao San berkedip, terkejut lagi. Kiao San, berhentilah menjadi sangat sibuk dan terlalu reaktif sebagai hasilnya. Duke muda harus memiliki alasan untuk mengatakannya. 8 penjaga pribadi telah benar-benar mengenal kekuatan dan misteri Jiang Chen setelah masalah menemukan titik akupuntur. Hehe, kaget. Mampu bertarung melawan beberapa Master Ki sejati sudah cukup untuk membuat darah siapapun mendidih. Petik 2. Itu dalam kondisi kamu bisa memahami 60 hingga 70%. Jika kamu dapat memahami 80%, maka bukan hal yang mustahil untuk membunuh Master Ki sejati. Jika kamu memahami 90%, membunuh Master Ki sejati akan sesederhana membunuh anjing. Petik 2. Jiang Chen sebenarnya menjadi sedikit konservatif ketika dia berbicara seperti ini. Lalu, bagaimana jika kita memahami 100%? Tanya Kiao San terbata-bata. 100%. Jiang Chen tersenyum. Mari kita bicara seperti ini, jika kalian bertiga mampu memahami 100%, maka kamu tidak akan terkalahkan dalam ranah kerajaan timur, terlepas dari praktisi roh Dao. Jika kamu dapat naik ke ranah Master Ki sejati di masa depan, bahkan mereka yang baru saja menginjakan kaki ke Dao Roh harus menjaga jarak dari kamu. Petik 2. Praktisi Dao Roh menjaga jarak dari kita. Lidah Kiao San akan mengikat dirinya menjadi simpul ketika cahaya yang kuat bersinar di matanya. Dia gatal untuk segera mulai berlatih formasi ini dan menemukan praktisi roh Dao untuk menguji dan menguatkan ini. Kiao San, kamu hampir tidak bisa menahan ketenangan lagi. Duke muda mengatakan bahwa kita semua harus bergabung dengan barisan Master Ki sejati dan sepenuhnya memahami formasi ini sebelum kita memiliki kualifikasi untuk memerangi praktisi Dao Roh. Guo Jin membuang ember air dingin tepat waktu padanya. Hehe, Tuan Ki sejati, kita pasti akan bisa maju. Tapi belum melihat salah satu praktisi Dao Roh legendaris itu. Posisi paman aku sangat tinggi dan dia sudah berkeliaran di ibu kota selama bertahun-tahun, dia sepertinya tidak pernah melihat praktisi roh Dao juga. Petik 2. Tidak heran Kiao San sangat bersemangat. Untuk kerajaan umum yang biasa, keberadaan seorang praktisi roh Dao pada dasarnya berada pada tingkat yang sama dengan mitos-mitos ilahi, hidup hanya dalam legenda. Meskipun ada desas-desus bahwa kerajaan timur memang memiliki praktisi roh Dao, tidak banyak di seluruh kerajaan timur yang pernah memperkaya pengetahuan mereka dengan benar-benar melihat seperti apa rupa salah satu praktisi roh Dao itu. Karena itu, di hati semua pemuda yang mengejar bela diri Dao di kerajaan, keberadaan para praktisi roh Dao adalah legenda, seolah-olah simbol totem. Untuk mencoba dan memikirkannya, seberapa besar godaan untuk melawan seorang praktisi roh Dao dalam situasi seperti ini. Betapa terhormatnya itu. Tidak heran Kiao San benar-benar kehilangan ketenangannya. Praktisi Dao Roh adalah eksistensi yang mutlak ilahi bagi para praktisi biasa itu. Pelatihan formasi bukan masalah satu hari dan malam. Masalah mendesak bagi kamu semua saat ini adalah melatih ki dan teknik bela diri kamu yang sebenarnya. Guo Jin, fokuslah pada Dao Mata Pisau. Kiao bersaudara, salah satu dari kamu mengambil kapak, yang lain membiasakan diri dengan tongkat kuningan. Keduanya adalah senjata berat yang sepenuhnya dapat menampilkan kekuatan kamu. Wen Ziki, Kemu, dan Biyun, kalian semua menggunakan pedang, tetapi dao pedang itu luas dan mendalam. Kamu masing-masing akan berjalan di jalur yang berbeda. Shen Yifan, ambil tombaknya. Ini mendominasi dan mengarahkan, jalan yang sulit dan ganas. Suetong, kamu berbeda dari mereka karena teknik kamu tidak termasuk dalam pola yang ditetapkan. Petik 2. Ekspresi Suetong menjadi murung. Meskipun dia adalah sepupu yang lebih muda dari Adipati Muda, dia telah kehilangan orang tua sejak muda dan tinggal di rumah keluarga dari sisi ibunya. Dia telah diintimidasi oleh sepupunya yang lebih tua sejak muda dan mencari cara untuk bertahan hidup. Sudah cukup sulit baginya untuk melatih ki sejatinya ke-6 meridian. Adapun teknik seni bela diri, keluarga Lan dari suku Yinglan tidak pernah memikirkan mempersiapkan apapun untuknya. Bahkan bisa dikatakan bahwa keluarga Lan baik oleh desain atau kebetulan, bahkan menindas Suetong. Mereka tidak ingin Suetong menjadi terlalu menonjol dan mengalahkan para putra keluarga Lan. Bagaimanapun, Suetong juga kerabat keluarga Adipati. Bagaimana jika potensinya terlalu kuat,
menghasilkan preferensi dari bangsawan Duke. Bukankah itu akan berubah menjadi keluarga Lan yang ditekan di masa depan? Karena alasan ini, Sue Tong memiliki keberadaan yang sangat sulit dalam keluarga Lan. Oleh karena itu, teknik seni bela dirinya cukup sederhana dan kasar. Sue Tong, apa yang kamu suka? Atau lebih tepatnya, senjata apa yang paling kamu sukai? Petik 2. Aku suka senjata tersembunyi, terutama busur dan anak panah. Busur dan panah. Pikiran Jiang Chen bergerak. Memang ada kekurangan seseorang yang terampil dalam serangan mendadak di antara 8 ini. Potensi Sue Tong adalah yang tertinggi, itu akan menjadi pilihan yang bagus jika dia berkonsentrasi pada cara serangan mendadak. Baiklah, ketika kita kembali ke ibu kota, aku akan membelikanmu busur baik untukmu pada kesempatan pertama. Kamu akan mulai berlatih busur dan anak panah sejak hari ini dan seterusnya. Petik 2. Biyun, aku pernah mendengar bahwa kamu suka meneliti racun. Kamu juga dapat menghabiskan lebih banyak usaha dan pemikiran dalam hal ini. Kamu adalah penjaga pribadi aku dan karenanya harus dipraktikkan secara luas dalam segala macam cara. Keterampilan tambahan tidak pernah dianggap sebagai peningkatan beban pada tubuh. Semakin banyak keterampilan yang kamu miliki dan semakin banyak kamu berlatih, semakin baik kamu dapat mempertahankan hidup kamu di masa depan. Petik 2. 8 dari mereka semua mengangguk ketika mereka merasakan adipati muda itu cukup masuk akal. Di jalur bela diri, semakin banyak keterampilan dan bakat yang berarti lapisan tambahan jaminan. Lagi pula, dunia bela diri Dao dipenuhi dengan arus aneh dan berbahaya. Seringkali, itu bukan yang terkuat yang merupakan orang terakhir yang berdiri. Sama seperti Jiang Chen sedang melatih 8 pengawal pribadinya, Jiang Tong datang untuk mengunjungi dan sedang terburu-buru ekstrim. Paman ketiga, masalah apa yang menyebabkanmu terburu-buru? Cener, pesan mendesak baru saja datang dari wilayah Redwood dengan 3 bulu menempel padanya. Ini mewakili kecerdasan tingkat tinggi yang mendesak. Petik 2. Kecerdasan apa? Surat itu tidak mengatakan, hanya saja masalah aneh telah terjadi di wilayah Redwood dan meminta agar adipati muda itu harus bergegas untuk mengambil alih situasi. Mungkinkah surat ini tipuan? Tanya Jiang Chen. Tidak ada tipu daya. Surat itu berisi kode rahasia keluarga Jiang aku dan tulisan tangannya juga merupakan tulisan tangan Xiaoyu. Petik 2. Sesuatu yang besar telah terjadi tetapi surat itu tidak memberikan penjelasan. Pemberontakan dari pasukannya. Seharusnya tidak demikian. Konfederasi yang tersisa dari wilayah Redwood telah sepenuhnya dimusnahkan. Suku-suku lain untuk sementara tidak dapat menemukan alasan untuk memberontak. Selain itu, jika suku-suku lain memberontak, itu bukan wilayah merah yang mengirim intelijen penting kembali. Invasi dari musuh yang kuat. Kelihatannya tidak seperti itu. Jika musuh yang kuat menyerbu, tidak perlu ada kerahasiaan dalam surat itu. Karena ini masalahnya, aku akan segera berangkat. Kita harus bisa sampai di sana sebelum tengah hari di punggung kuda cepat. Petik 2. Jiang Chen bukan orang yang tidak tegas dan ragu-ragu. Dia segera memanggil pasukannya dan menyiapkan kuda-kuda cepat, berangkat. Jiang Chen tidak takut akan konspirasi yang berkembang di wilayah Jianghan. Dilihat dari surat itu, pasti ada beberapa perkembangan aneh yang terjadi di wilayah Redwood, dan itu adalah perubahan yang harus dirahasiakan. Jika tidak, Jiang Yu benar-benar dapat berbicara dengan jelas dalam surat itu. Berderap cepat di punggung kuda, mereka melaju di sepanjang jalan. Jiang Chen dan rombongannya memasuki wilayah Redwood sebelum tengah hari. Saudaraku, kamu di sini. Seolah-olah Jiang Yu telah melihat penyelamat ketika dia melihat Jiang Chen, dan dia menyambut Jiang Chen ke ruang rahasia. Xiao Yu, apa yang terjadi? Jiang Chen mengerutkan alisnya. Saudaraku, kejadian aneh. Hal yang paling aneh. Aku sudah memberi perintah untuk menyegel berita ini. Bahkan para tetua klan keluarga, selain dari tetua Si, sedang berada dalam kegelapan sekarang. Aku tidak berani mengumumkannya. Petik 2. Oh. Minat Jiang Chen kesal melihat Jiang Yu begitu khusyuk. Saudaraku, tukang obat kami pergi ke tanah dengan roh Vena untuk menyirami plot tadi malam saat senja seperti biasa, tetapi obat roh di ladang tiba-tiba matang secara spontan. Chapter 74. Babak 74, Kejadian ganjil di kebun obat roh. Sudah matang. Secara instan. Petik 2. Yah. Tidak bisa dikatakan itu instan. Awalnya masih ada setengah tahun lagi dalam siklus pematangan obat-obatan roh. Setidaknya ada 1 bulan tersisa sampai mereka matang. Tetapi obat-obatan roh ini tiba-tiba matang kemarin,
dan penuh dengan energi roh. Dari segi kualitas, mereka sebenarnya kelas lebih tinggi dari obat-obatan roh yang telah matang sebelumnya. Petik 2. Ini memang kejadian aneh. Meskipun penanaman obat-obatan roh lebih khusus daripada tanaman biasa, mustahil terjadi keajaiban seperti pematangan semalaman. Namun, kejadian aneh seperti itu memang terjadi. Bawa aku ke sana, Jiang Chen tidak dapat membuat banyak penilaian tanpa benar-benar melihat sesuatu untuk dirinya sendiri. Jiang Yu tidak mengucapkan sepatah kata pun yang salah. Ketika Jiang Chen melihat kumpulan obat roh itu, dia melihat bahwa mereka memang telah matang dan memancarkan rasa energi roh yang kental. Mereka memang memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada mereka yang telah matang sebelumnya. Jiang Chen sekali lagi mengerutkan alisnya, tetapi sesuatu tidak bertambah dalam masalah ini, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Bahkan dengan pengetahuannya yang banyak tentang pengobatan roh dari kehidupan masa lalunya, dia tidak memiliki jawaban dan dia juga tidak tahu bagaimana meresponsnya. Setumpuk obat roh yang sama ditanam kira-kira 1 kilometer jauhnya dari tambalan ini, tetapi itu masih sebidang pucuk hijau dan setidaknya 2 bulan lagi dari pematangan. Tetapi obat-obatan roh di kedua sisi adalah dari jenis yang sama dan ditanam pada saat yang sama. Bahkan metode dan proses di mana mereka dibesarkan adalah sama. Kumpulkan beberapa sampel tanah untuk aku. Aku akan menguji tanah. Jiang Chen adalah seorang ahli obat-obatan roh, dan masalah pertama yang dia pikirkan adalah masalah perubahan tanah. Tetapi, setelah menguji tanah yang dikumpulkan dari berbagai sudut, mereka menemukan bahwa tidak ada banyak perbedaan dalam tanah. Praktis sama. Apakah seseorang memainkan trik jahat dan menerapkan pupuk roh ke tambalan ini? Jiang Chen memikirkan hal ini tetapi kemudian segera membuang kemungkinan ini. Ada ritme alami untuk mengolah obat roh. Pupuk roh dapat membantu obat roh tumbuh lebih baik dan memperpendek siklus pertumbuhan, tetapi itu tidak akan membuat obat roh matang dalam semalam. Jika seseorang ingin membuat obat roh matang semalam, maka jumlah pupuk roh yang dibutuhkan benar-benar akan melebihi nilai obat roh ini 10 kali lipat, atau bahkan 100 kali lipat. Tidak ada yang akan melakukan tindakan membosankan seperti itu. Atau mungkinkah seorang praktisi yang kuat lewat dengan membawa senjata roh yang kuat, dan energi roh dari senjata bocor, secara tidak sengaja menguntungkan bidang tanah ini? Kemungkinan ini tampaknya tidak signifikan. Mengesampingkan fakta bahwa tidak mungkin bagi seorang praktisi pada tingkat yang begitu kuat untuk muncul dalam kerajaan biasa yang biasa ini. Bahkan jika seorang praktisi seperti itu lewat, akan ada jejak nyata dari energi roh yang kuat. Tidak mungkin hanya tambalan ini yang mendapat manfaat dan tempat lain. Mungkinkah beberapa praktisi terpencil bermain lelucon? Jiang Chen bahkan memikirkan kemungkinan yang terlalu jauh. Angin sepoi-sepoi bertiup ketika Jiang Chen dengan ringan menggelengkan kepalanya, melemparkan spekulasi acak dan menggelikan itu ke pikirannya. Xiao Yu, kamu sudah menangani masalah ini dengan benar. Tutupi berita ini untuk sementara dan panen obat roh saat mereka matang. Lanjutkan menabur benih dan amati perubahan apa yang terjadi. Aku akan menghabiskan beberapa hari di sini dan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Petik 2. Jiang Chen memesan. Jiang Yu mengangguk dan ragu sejenak, bertanya, haruskah kita meminta Duke untuk kembali? Jiang Chen melambaikan tangannya, tidak perlu. Angin dan awan situasi politik berubah dengan cepat di dalam ibu kota, dan sedikit gerakan pada satu bagian dapat mempengaruhi keseluruhan. Dia benar-benar tidak akan bisa pergi pada saat ini. Petik 2. Bahkan jika Jiang Feng kembali, dia pasti tidak tahu harus berbuat apa. Di dalam kerajaan timur, jika dia, Jiang Chen, tidak bisa memahami sesuatu di balik obat roh, maka akan sia-sia bagi orang lain untuk datang. Jiang Yu memberitahu bocah obat itu untuk memanen obat roh sesuai dengan instruksi Jiang Chen, dan mulai menabur benih pada sore hari. Kalian semua memperhatikan bahwa hal-hal kebun obat roh tidak boleh diungkapkan kepada dunia luar. Kalau tidak, kamu akan dikenakan peraturan keluarga. Jiang Yu memperingatkan dengan keras. Adalah hal yang baik bahwa plot-plot itu independen satu sama lain di dalam kebun obat roh, dengan saling tidak campur tangan. Hal-hal yang terjadi di dalam taman roh belum membuat jalan keluar. Karena pemblokiran informasi yang tepat waktu dari Jiang Yu, status sebenarnya dari situasi belum menyebar. Setelah malam, Jiang Chen datang ke sebidang tanah ini pagi berikutnya. Matanya tertuju pada benih dari kemarin. Mereka sudah mengirimkan tunas-tunas muda, dan tingginya sudah 2-3 inci. Ini adalah kecepatan pertumbuhan yang gila. Saudaraku,
Ini, Jiang Yu juga tercengang oleh adegan ini. Anak laki-laki obat juga bingung. Mereka paling banyak berurusan dengan pengobatan roh dan memiliki pemahaman menyeluruh tentang siklus penanaman obat-obatan roh. Adegan ini benar-benar luar biasa. Jiang Yu, tutup semua aliran informasi dan biarkan tidak ada yang mendekati petak tanah ini. Jiang Chen juga memiliki kepala yang penuh pertanyaan. Meskipun sepertinya itu benar-benar hal yang baik untuk kebun obat roh menjadi sangat ajaib untuk mempersingkat periode budidaya, Jiang Chen memiliki firasat perasaan menusuk punggungnya. Orang harus ingat bahwa dalam kehidupan masa lalunya, Jiang Chen berpengalaman luas dan telah melihat semua teori di bawah langit. Sesuatu yang jatuh dari langit ke pangkuan seseorang seperti ini sering menyembunyikan misteri dan bahaya tersembunyi. Jiang Chen merasa agak frustrasi karena ada sesuatu yang tidak bisa dia selesaikan. Saudaraku, ini bukan hal yang buruk, jangan khawatir tentang itu. Angin sepoi-sepoi dan matahari cerah hari ini. Mengapa kamu dan aku tidak menghibur diri sendiri dan mendaki puncak awan ungu untuk menyurvei pemandangan indah kawasan Redwood? Petik 2. Purple Cloud Peak terletak tidak terlalu jauh dari kebun obat roh dan jarak dalam garis lurus tidak melebihi 5 km. Setelah meningkatkan ketinggiannya, melihat keluar akan membuka pikiran dan hati seseorang. Jiang Chen membawa penjaga pribadinya dan meningkatkan Purple Cloud Peak dengan iringan Jiang Yu. Mereka melihat keluar setelah mendaki ke puncak, dan semua yang terlihat adalah milik daerah Redwood. Jiang Chen mengerahkan mata Tuhan, dan visinya membentang lebih jauh dalam aliran yang berkelanjutan, tanpa batas atau ujung. Tiba-tiba, mata Jiang Chen jatuh ke kebun obat roh dan tatapannya tiba-tiba terhenti. Jika dilihat dari atas, kebun obat roh benar-benar diselimuti oleh kabut yang tipis dan berkabut. Jika dia tidak melihatnya dari jauh, dia tidak akan pernah mendeteksi kelainan ketika dia dekat dengan itu. Tapi sambil memandang keluar sambil berdiri dari tempat yang tinggi, dia bisa melihat perbedaannya. Sebenarnya ada lapisan tipis asap mengaburkan udara di atas kebun obat roh. Tampaknya seperti kabut, namun tidak. Itu lembab dan tidak jelas, tidak dapat dijelaskan atau dijelaskan. Xiao Yu, lihat kebun obat itu. Xiao Yu mengikuti suaranya dan juga melihat fenomena aneh itu. Saudaraku, apa itu? Apakah itu energi roh yang legendaris? Sial, ini terlalu menakjubkan. Petik 2. Perhatikan baik-baik. Kabut asap ini mengelilingi kebun obat. Ketika mempertimbangkannya secara keseluruhan, apakah itu terlihat seperti gambar atau sesuatu yang khusus? Petik 2. Setelah membaca dengan teliti, Jiang Yu juga berbicara dengan terkejut. Saudaraku, aku tidak akan bisa keluar jika bukan karena pengingat kamu. Ini sebenarnya terlihat seperti sesuatu setelah melihat dengan hati-hati. Petik 2. Seperti apa bentuknya? Cakar, sepertinya cakar seekor binatang besar. Lihat, 4 bidang tanah yang terangkat di kebun obat roh terlihat seperti 4 cakar tajam dari seekor binatang besar. Bagian di belakang ini terlihat seperti telapak tangan di belakang cakar. Dan bagian ini, sepertinya tempat cakar terhubung ke kaki. Itu benar-benar terlihat seperti itu. Cektes, kekuatan ilahi yang menciptakan alam luar biasa, terlalu menakjubkan. Petik 2. Jiang Yu mengungkapkan banyak suara heran, tetapi dia tidak melihat ekspresi Jiang Chen menjadi semakin beku dalam keseriusan. Jiang Yu, cepat menuruni gunung, cepat. Hancurkan obat-obatan roh di bidang tanah itu. Tanam tidak ada lagi benih di bidang tanah itu, cepat. Petik 2. Seluruh tubuh Jiang Chen melompat seperti tali busur saat dia berdiri. Saudaraku, ada apa? Jangan bertanya padaku, lakukan saja apa yang aku katakan. Wajah Jiang Chen menjadi gelap saat dia memberi isyarat kepada bawahannya. Kami turun dari gunung. Jiang Yu telah mengikuti Jiang Chen sejak dia masih muda dan sekarang dia tahu bahwa Jiang Chen berkeinginan untuk membina dia. Dia secara alami memiliki keyakinan sepenuhnya pada kata-kata Jiang Chen sekarang. Setelah melakukan perjalanan menuruni gunung, Jiang Yu menginstruksikan anak-anak obat untuk menghancurkan semua tanaman roh di dalam bidang tanah ini. Dia mengingatkan bocah-bocah obat itu berulang kali untuk tidak menghirup isyarat tentang apa yang terjadi di sini, setelah hukuman mati. Tak satu pun dari mereka yang berani bertanya banyak, melihat bahwa wajah Jiang Chen sangat serius. Jiang Chen mengambil beberapa belokan di sekitar 4 sudut kebun obat roh dan melihat sekeliling. Alisnya menjadi semakin terjalin menjadi satu, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu dan ingin membuktikan sesuatu. Setelah beberapa lama, Jiang Chen berjalan ke arah Jiang Yu. Xiao Yu, kemarilah.
Aku akan langsung menggambar peta untuk kamu. Kirim beberapa orang untuk menyelidiki arah sesuai dengan jarak dan skala peta ini. Cari tahu apakah obat roh ditanam di tanah di daerah ini. Petik 2. Jiang Chen mulai menggambar. Dia tidak menggambar bentuk, tetapi menghiasi berbagai daerah di berbagai sudut. Dia kemudian mengkonfirmasi arah dan jarak antara masing-masing titik tersebut. Tidak perlu pergi ke daerah lain, pilih 3 lokasi terdekat untuk diselidiki. Kamu harus melaporkan kembali dalam 3 hari, semakin cepat semakin baik. Petik 2. Nada bicara Jiang Chen menjadi lebih mengesankan. Saudara, apakah ada sesuatu yang signifikan terjadi? Ini adalah pertama kalinya Jiang Yu melihat perasaan urgensi dari Jiang Chen. Bahkan pada hari menangkap pengkhianat Jing Men, sepupunya, kinerja Jiang Chen riang, tenang, dan dia terus berbicara dan tertawa seolah-olah tidak ada yang terjadi. Masalah hari ini agak aneh, sedikit luar biasa. Tetapi kualitas penebusan terbesar Jiang Yu adalah ia mendengarkan Jiang Chen. Dia segera mengundang beberapa tetua klan untuk secara pribadi berangkat dan mulai menyelidiki arah yang ditunjukkan Jiang Chen. 3 tetua klan mulai kembali setelah 2 hari, dan berita yang mereka bawa membuat hati Jiang Chen semakin berat. Seperti yang diharapkan Jiang Chen, memang ada sebidang tanah meresap dengan energi roh di daerah yang diperkirakan Jiang Chen, dan obat roh sedang ditanam pada mereka. Beberapa daerah ini berada di dalam perbatasan kerajaan timur, dan yang lain sudah melakukan perjalanan ke tanah kerajaan lain. Saudaraku, apa yang sedang terjadi? Jiang Yu sangat ingin tahu selama beberapa hari terakhir. Jiang Chen menghela nafas dengan ringan, pencipta takdir telah menata setiap tegukan dan gigitan, tidak ada seorang pun yang tidak memiliki takdir yang telah ditentukan. Bagaimana roh tanah ini dapat muncul dalam kerajaan yang begitu umum tanpa sajak atau alasan? Mengapa tanah roh subur seperti itu muncul? Xiao Yu, jika dugaanku benar, ini adalah pertanda buruk, pertanda yang sangat firasat. Petik 2. Tanda firasat yang sangat. Saudaraku, apakah ada sesuatu yang salah dengan tanah roh ini? Petik 2. Jiang Chen menggelengkan kepalanya, masalah ini tidak akan diselesaikan oleh kekuatan kamu atau aku. Untuk memverifikasi spekulasi aku, kecuali kamu dan aku sama-sama memasuki dunia roh Dao dan sepenuhnya memahami kemampuan terbang melalui bumi untuk melakukan perjalanan jauh ke tanah untuk penyelidikan dan eksplorasi. Jika tidak, setiap spekulasi akan tetap menjadi spekulasi. Petik 2. Jiang Chen tidak ingin banyak menjelaskan. Semakin dia menjelaskan, Jiang Yu menjadi semakin gelisah. Xiao Yu, jangan melakukan apapun pada kebun obat roh itu dengan cara apapun. Ini adalah hal yang baik bahwa meskipun pertanda buruk telah terwujud, itu belum mencapai tahap pemecahan. Aku berharap tebakan aku salah. Kalau tidak, ini akan menjadi bencana yang tidak bisa dipertahankan oleh kerajaan biasa. Petik 2. Jiang Chen mendesah samar. Pengalamannya luas dan dia benar-benar sampai pada semacam kesimpulan di hatinya. Kecuali, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa berbagi pengetahuan tentang masalah ini. Siapa yang tahu konsekuensi mengerikan apa yang akan terjadi begitu kabar tersebar? Meskipun dia adalah putra kaisar surgawi di kehidupan masa lalunya, dia tidak lagi seperti sekarang, karena dia telah bereinkarnasi. Dia tidak lagi memiliki kemampuan dan fondasi untuk memiliki caranya sendiri ketika bermain-main di dunia yang sama ini. Dia harus memperhitungkan semua pertimbangan di balik setiap langkah dan bergerak, jangan sampai dia terlibat di dalamnya juga. Chapter 75. Babak 75, kamu menentang aku. Menurut perhitungan Jiang Chen, meskipun peristiwa kebun obat roh adalah pertanda buruk, itu adalah pertanda yang belum terpenuhi. Masalah yang paling mendesak saat ini adalah agar Jiang Chen bergegas kembali ke ibu kota dan menyelesaikan misinya. Xiao Yu, ingat kata-kataku. Tutup tambalan itu di kebun obat dan jangan biarkan siapapun masuk atau pergi. Di mata Jiang Chen, tanda yang sangat firasat ini bisa membuahkan hasil kapan saja antara 2 hingga 8 tahun. Masih ada waktu untuk memikirkan rencana. Dia mengambil cuti dari wilayah Redwood dan kembali ke kota Wave River, mengucapkan selamat tinggal kepada Jiang Tong. Dia membawa kru bawahan lama dan baru, berangkat di jalan untuk kembali ke ibu kota. Sepanjang jalan, Jiang Chen melakukan perjalanan di siang hari dan mengawasi pelatihan para penjaga ini pada malam hari, memberi mereka petunjuk tentang teknik bela diri dan mengajar mereka formasi. Perjalanan yang awalnya 3 atau 4 hari memakan waktu 10 hari penuh sebelum mencapai ibu kota. Kecuali, selama 10 hari ini, apakah itu Jiang Chen atau 8 penjaga pribadi,
tingkat pelatihan mereka semua maju ke tingkat lain. Kembali ke ibu kota, penyelesaian misi ini hanya membutuhkan waktu sekitar 26 hingga 27 hari. Jiang Chen, misi kedua dari peringkat pertama, merekrut 8 penjaga pribadi. Mereka harus berusia kurang dari 20 tahun dengan kekuatan lebih tinggi dari 6 meridian Ki sejati. Petik 2. Ini adalah daftar penjaga pribadiku. Ini juga mengandung informasi, identitas, dan asal mereka. Petik 2. Jiang Chen menyerahkan informasi dari 8 pengawalnya. Setelah verifikasi informasi menunjukkan bahwa semua sudah beres, penguji melanjutkan, misi ini mengharuskan setiap penjaga pribadi juga lulus persyaratan ujian seni bela diri. Bagaimana ujian akan dilaksanakan? Ada 2 tes. Tes pertama adalah bagi mereka untuk satu persatu menjalani tes 6 meridian benar Ki. Tes ini relatif sederhana. Penguji menjawab. Tes kedua adalah mereka pergi ke arena dan bertarung melawan 8 boneka kayu tingkat 6. Mereka harus mengalahkan 8 boneka kayu dalam waktu yang ditentukan. Waktu yang diberikan cukup singkat, hanya setengah jam. Petik 2. Tes pertama adalah masalah yang ditetapkan tanpa keterampilan sama sekali. Ketika Jiang Chen berpartisipasi dalam ujian dasar, dia juga menjalani tes sendiri. Prosedur ini sederhana dan tidak dapat dipalsukan. Tes kedua sedikit lebih rumit. Lagi pula, agak sulit untuk mengalahkan 8 boneka kayu, setara dengan 6 meridian Ki sejati, dalam waktu setengah jam. Jika Jiang Chen tidak melakukan persiapan dan bergegas untuk menyelesaikan misinya setelah mengisi 8 slotnya, dia mungkin telah gagal dalam ujian ini. Sekarang, bagaimanapun, Jiang Chen sudah siap. Dia tidak hanya telah meningkatkan ke-8 pengawal pribadinya menjadi 7 meridian Ki sejati, tetapi dia juga menyampaikan formasi dan memberi mereka petunjuk mengenai teknik seni bela diri. Dengan cara ini, mereka memiliki jaminan yang lebih besar mengenai tes kedua ini. Di bawah indikasi Jiang Chen, 8 orang itu tidak mengungkapkan kekuatan mereka dan hanya melepaskan 6 meridian Ki sejati dalam tes pertama. Mereka berhenti ketika mencapai 6 meridian dan tidak mengungkapkan semua kartu tersembunyi mereka sekaligus. Umpan sukses. Putri Gouyu telah memperhatikan seluruh proses, dan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa 8 rekrutan pengawal pribadi Jiang Chen semuanya lulus 6 uji Ki sejati Taiwan. Dia terus-menerus khawatir bahwa kendali dan karisma Jiang Chen tidak akan cukup untuk merekrut jumlah penjaga yang diperlukan. Tampaknya dia khawatir dengan sia-sia. Putri Gouyu agak tidak khawatir tentang ujian kedua. Karakter seperti apa Jiang Chen? Dia telah mampu memberikan petunjuk kepada Master Ki sejati seperti dia. Betapa lebih mudah baginya untuk memberikan petunjuk kepada beberapa 6 meridian pengikut Ki sejati. Ketika dia tiba di arena, Jiang Chen menemukan bahwa lokasi ini luar biasa ramai. Dia menemukan pada saat yang sama bahwa dia bukan satu-satunya yang melaksanakan misi merekrut penjaga pribadi. Hampir semua ahli waris yang bersaing untuk posisi adipati peringkat pertama harus menjalankan misi yang sama persis ini. Wajah-wajah keluarga menghiasi arena, dan semua orang memaksakan senyum saat mereka melihat Jiang Chen. Di tempat ini, semua orang berkompetisi. Saudara Long Yinye dan Long Juxue secara alami ditemukan di antara barisan mereka. Hong Tiantong, pewaris pangkat Duke Vermilion Bird, juga merupakan pendukung setia Long Juxue. Sebagai salah satu ahli waris dari 4 Adipati Agung, dia secara alami hadir di arena. Selain itu, Bai Zanyun, pewaris pangkat Duke Harimau Putih, dan Yi Taichu, pewaris pangkat Kura-Kura Hitam Penyu Hitam, semuanya hadir dan keduanya adalah pewaris terkenal di Kerajaan Timur. Ketika orang-orang ini melihat Jiang Chen, ada yang penuh permusuhan, dan ada yang tersenyum tipis dalam bentuk salam. Secara khusus, Yan Yiming, pewaris pangkat seorang bangsawan Yanmen, tidak lagi berani memprovokasi Jiang Chen sekarang. Sebagai gantinya, dia berbalik dengan keras dan melihat ke arah lain, mengamati tetapi tidak memperhatikan Jiang Chen. Yayasan, inilah yang disebut yayasan. Suara tidak akurat Hong Tiantong terdengar di belakang Jiang Chen. Kami, Duke peringkat pertama, telah lama menyelesaikan tugas merekrut 8 pengawal pribadi, tidak seperti beberapa pemula uang baru yang, tanpa banyak dasar, mencoba mencapai langit dalam satu ikatan. Mereka hanya berhasil menyelesaikan misi selarut ini, tetapi masih belum diketahui apakah mereka akan lulus ujian kedua atau tidak. Petik 2. Bai Zanyun dan Yi Taichu sekarang telah melihat-lihat Long Juxue, dan memahami betapa bodohnya mereka sebelumnya dengan menjadi senjata untuk Long Juxue. Tapi,
Bahkan jika Hong Tiantong tidak ingin menjadi senjata untuk Long Juksue, dia akan dengan senang hati mengabdi. Bahkan jika dia tidak mendapatkan hati Long Juksue, Hong Tiantong masih cukup bahagia untuk memperkaya hubungannya dengan keluarga Soaring Dragon. Dia melakukannya tidak hanya untuk menjilat Long Juksue, tetapi juga untuk penampilan Long Yinyai. Bagaimanapun, Long Yinyai adalah putra sah dari Duke of Soaring Dragon, dan yakin akan mewarisi posisinya di masa depan. Kata-kata Hong Tiantong, bercampur dengan asam dan melecehkan satu orang sambil menunjuk ke orang lain, dengan jelas ditujukan kepada Jiang Chen. Kecuali, pada titik ini, Jiang Chen tidak tertarik untuk bertengkar secara lisan dengan orang-orang yang membosankan ini. Dia menyerahkan token uji kepada penguji. Penguji melihat dan berkata, Arena 7. Tes akan dimulai 1 jam lagi. Jiang Chen, Hong Tiantong mengatakan yang sebenarnya. Warisan dan dasar marga keluarga tetap penting untuk beberapa masalah. Dari sudut dan celah manakah di pedesaan terpencil di pedesaan kamu menemukan penjaga pribadi kamu? Mereka terlihat canggung tidak peduli seberapa banyak aku memandang mereka. Bisakah pejuang negara ini dapat diandalkan dan dapat dipercaya dalam hal-hal penting? Petik 2. Long Yinyai berbeda dari Hong Tiantong. Dia tidak akan pernah bergosip tentang siapapun yang ingin dia provokasi atau tekan, dia akan selalu melakukan serangan langsung terhadap subjek tersebut. Haha, agak sulit membandingkannya dengan tanaman jelek yang tidak tumbuh dengan baik. Tapi, saudara Jiang Chen, orang-orang yang kamu temukan benar-benar terlalu kasar. Oh, orang ini sepertinya tidak asing. Bukankah dia orangnya, cucu guru pemerintah Guo? Jika aku ingat dengan benar, ayahnya adalah seorang pembelot terkenal di ibu kota. Petik 2. Hong Tiantong didorong ke tingkat yang lebih tinggi setelah melihat bahwa Long Yinyai juga mengambil sikap, dan berjalan juga. Hong Tiantong, apakah aku benar-benar mengerti bahwa kamu memprovokasi aku? Jiang Chen tersenyum ringan. Hong Tiantong berdiri di belakang Long Yinyai, dan merasakan kepastian akan punggungnya yang kuat sehingga dadanya membengkak. Jika kamu benar-benar harus berpikir seperti itu, biarlah. Aku tidak tahan melompat sepertimu. Orang menjalankan bisnis sesuai dengan posisi yang mereka miliki. Atas dasar atau kemampuan apa keluarga Jiang kamu berani bersaing untuk posisi peringkat pertama? Petik 2. Menunjukkan kualifikasi mereka atau menunjukkan posisi mereka. Ini adalah metode yang biasa digunakan oleh bangsawan. Namun, Jiang Chen tidak pernah menjadi orang yang memainkan kartunya sesuai dengan ekspektasi yang telah ditetapkan. Dia melirik Hong Tiantong dengan riang. Apa gunanya banyak bicara? Kamu meremehkan pengawal pribadi aku. Ini sangat sederhana, hubungi 8 pengawal pribadi kamu dan biarkan persaingan berkurang. Masih ada waktu 1 jam lagi ujian berakhir. Bukannya berdiri di sini dengan bosan dan menunggu, mengapa kita tidak mengadakan hiburan untuk semua orang? Tidakkah kalian semua berkata begitu? Petik 2. Bagaimana mungkin Jiang Chen tidak melihat bahwa mata Guo Jin siap untuk meludah? Penilaian Hong Tiantong tentang pembelot telah menggerogoti saraf Guo Jin. Sebagai atasan seseorang, Jiang Chen secara alami harus melindungi martabat bawahannya. Pertandingan. Mata Long Yinyai berkilau sedikit ketika dia memandang Hong Tiantong. Tiantong, pada akhirnya, pangkat seorang Duke Vermilion Bird kamu adalah salah satu dari 4 dukedom besar. Apakah kamu akan takut oleh adipati yang lebih rendah? Petik 2. Kehati-hatian Hong Tiantong berjalan cukup dalam karena dia berpikir sedikit dengan hati-hati. Dari 8 penjaga pribadinya, 1 berada di 8 meridian Ki benar, 3 di 7 meridian Ki benar, dan 4 lainnya di puncak 6 meridian Ki benar. Alokasi semacam ini pasti agak jauh dari pengawal pribadi Long Yinyai, tetapi pasti tidak akan di bawah standar pewaris dari 4 adipati besar lainnya. Jiang Chen, adipati kelas 2 dan berasal dari wilayah Jianghan, berapa banyak jenius muda yang bisa ia rekrut? Jiang Chen tidak bisa bergerak dalam pertandingan antara penjaga pribadi, mengapa Hong Tiantong harus takut padanya? Sekarang peduli bagaimana Hong Tiantong menghitung hal-hal, dia merasa bahwa dia memiliki jaminan kesuksesan penuh. Setelah melirik mereka, tidak ada pasukan Jiang Chen yang menonjol. Di sisinya, 18 meridian Ki benar sudah cukup untuk menginjak-injak 3 atau 4-6 meridian Ki benar. Dia juga memiliki 3 lebih dari 7 meridian, dan mereka juga bukan penurut. Saat pikirannya berputar, sebuah gagasan melanda Hong Tiantong ketika dia mengungkapkan sedikit senyum jahat. Pertandingan tidak keluar dari pertanyaan, tetapi ujian akan segera dimulai.
Bagaimana hal-hal akan ditangani jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi? Petik 2. Long Yinye berkata dengan tidak sabar, tinju dan kaki tidak memiliki mata, jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, maka kamu harus mengakui bahwa kamu tidak beruntung, bukankah kamu setuju, Jiang Chen? Meskipun Long Yinye muncul dengan kasar, pikirannya sebenarnya cukup jahat. Dia membuat Jiang Chen beraksi dengan sarkasme. Jiang Chen secara pribadi merasa bahwa ini lucu, tetapi dengan sengaja berkata dengan marah, mengakui bahwa aku kurang beruntung. Kalian hanya mencoba untuk membuat bangsawan Jiang Han kehilangan muka dan membuatku gagal dalam ujian. Petik 2. Long Yinye tertawa terbahak-bahak, Jiang Chen, bukan masalah besar untuk mengakui kekalahan kamu jika kamu takut mempengaruhi ujian. Bagaimanapun, pertandingan ini sepenuhnya sukarela, dan tidak ada yang bisa dipaksa. Petik 2. Mendapatkan kaki dingin adalah tindakan pengecut. Yan Yiming di samping tiba-tiba menyela kalimat ini tiba-tiba. Jiang Chen tertawa, Hong Tiantong, mereka mendorongmu dan aku ke atas panggangan di atas api, bagaimana menurutmu? Hong Tiantong berpikir bahwa Jiang Chen tampaknya memiliki pikiran kedua. Dia bahkan lebih bangga dan tersenyum, bagaimana mungkin pangkat seorang pria Vermilion Bird aku begitu mengecewakan dengan melempar selimut basah pada benda-benda. Karena orang-orang sangat tertarik, mari kita berkompetisi. Petik 2. Punya kompetisi? Tanya Jiang Chen, bermain dengan nada Hong Tiantong. Pertandingan. Hong Tiantong berbicara dengan udara heroik dan menatap Long Juxue. Dia sepertinya melihat kepala Long Juxue agak miring, tampak menyetujui tindakannya. Dengan ini, semangat juang Hong Tiantong menjadi semakin penuh. Masih ada 1 jam lagi. Semua orang membersihkan sepetak tanah. Pewaris Vermilion Bird dan Jiang Han akan mengirimkan penjaga pribadi mereka untuk demonstrasi untuk hiburan semua orang. Petik 2. Kata-kata Long Yinye memiliki efek membersihkan daerah itu. Semua orang yang didukung semuanya mundur, mengosongkan sepetak besar tanah. Apa yang sedang kamu lakukan? Percobaan naga tersembunyi bukanlah masalah sepele. Putri Gouyu muncul dengan cara yang bermartabat dan mengesankan pada saat yang sama. Dengan 11 Ki Meridian sejati, Putri Gouyu tidak diragukan lagi krim tanaman di dalam kerajaan. Penampilannya segera menempatkan sentuhan kompleks di atmosfer. Hong Tiantong awalnya sombong-sombong dan penuh semangat juang, tetapi dia juga sekarang secara tidak sadar berdiri di belakang Long Yinye, berharap memanfaatkan kehadiran Long Yinye untuk menangkal api kemarahan Putri Gouyu.